Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Om Bastian. Ya, Pak selamat malam Budi, Pak Asdar, Pak Budi. ya, Waalaikumsalam, selamat Ya. malam. Kabarnya baik semua di tengah-tengah COVID-19? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, harus selalu sehat. Ya, Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan diskusi membahas terkait dengan pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya saat pandemik COVID-19 atau coronavirus ini melanda semua negara di belahan bumi ini, tak terkecuali Indonesia. Pasti ada dampaknya. Namun teman-teman dan UMKM saya kira masih terus bersemangat atau terus berinovasi kreatif untuk menumbuhkan bisnisnya secara berkelanjutan. Jadi saya akan memperkenalkan dua tamu istimewa malam ini yang akan sharing terkait hal-hal konkret mengenai pengembangan UMKM dan dampak atau strategi pengembangan pasca COVID-19. Kita berharap segera membaik. Yang pertama, yang paling bawah adalah Bapak Asdar Marsuki. Halo Bapak ya. Asdar. Ya, Halo, Bang, Mas Bastian, ya, apa kabar? ya Ya, Pak Asdar ini latar belakangnya adalah aktivis pemberdayaan ekonomi, lokal economic development dan regional di Indonesia. Saat ini beliau konsultan independen dan juga aktivis di LSM Pupuk, Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil di Indonesia, khususnya di Makassar dan Indonesia Timur. Saat ini aktif ya dengan teman-teman bekerja di sektor real. Kemudian yang kedua adalah Bapak Budi. Selamat malam Pak Budi. Bapak Budi ini nama lengkapnya Budi Sarjana Julianto. Beliau adalah penggagas Jasuda ya, Jaringan Sumber Daya, dan juga Posko UMKM di Kota Makassar. Dampingan UMKM beliau cukup banyak, apakah itu di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Kita bisa berdiskusi langsung seperti apa sih pengembangan UMKM, dampaknya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, Bapak Asdar dan Pak Budi, saya kira UMKM di Indonesia cukup terdampak ya dengan adanya COVID-19. Mungkin bisa diceritakan kira-kira dampaknya seperti apa sih gitu kan terhadap teman-teman UMKM dampingan Pak Asdar dan Pak Budi. Terima kasih. Silakan. oke, terima kasih Mas Bastian diajak join di podcastnya ini. Ya, luar biasa. Kondisi pandemi ini apa ya, sangat mengubah kebiasaan kita dalam beraktivitas, khususnya teman-teman pelaku usaha. Kami rasakan itu sejak dari awal menjelang akhir tahun 2019 itu kan sebenarnya sudah ada gejalanya juga kan, bahwa tadinya biasanya menjelang akhir tahun itu permintaan itu meningkat, baik itu karena ada hari raya besar, tahun baru Masehi maupun menjelang tahun baru Cina. Nah, para pelaku UKM itu kami diskusi ternyata justru tidak ada gejala bahwa itu akan meningkat seperti tahun-tahun kemarin. Apalagi pas menjelang di akhir Januari masuk ke Februari, tiba-tiba ada informasi yang cukup mengagetkan, itu tiba-tiba bahwa ada pandemi COVID ini, COVID-19, dan tiba-tiba kita tidak bisa aktivitas kita tiba-tiba berhenti, tidak ada kegiatan pertemuan, kita dibatasi dengan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, diumumkan. Nah, dan beralih menjadi kegiatan yang lebih banyak ada di rumah atau mungkin di daerah-daerah yang terbatas. Nah, ini
cukup cukup mengguncang lah kalau menurut saya. Termasuk kami kan ada juga beberapa usaha kerjasama dengan pelaku usaha lain, itu luar Ya, biasa dampaknya. Ya mungkin kira-kira begitu gambarannya bahwa COVID ini mengubah apa perilaku kita, tata kerja kita gitu kan, bahkan ya. ya terjadi penurunan luar biasa. Jadi dampak yang nyata untuk teman-teman UMKM itu uh, order yang atau permintaan yang Ya, turun drastis begitu ya. order turun drastis. Beberapa teman-teman eksportir yang kami dampingi itu berdasarkan data terakhir itu Sulawesi Selatan aja menurun sampai 35-40%. Ya kan, neraca perdagangan Ya, juga nilainya juga menurun. ya. Artinya selain order menurun, nilainya juga itu menurun. Nah, ini khusus untuk pelaku ekspor. Nah, kalau misalnya pelaku usaha lokal juga hampir sama. Pasarnya terbatas karena tidak ada aktivitas di luar yang biasanya menjadi peluang pasar buat mereka. Jadi Ini yang kami ya, rasakan. jadi permintaan order untuk ekspor khususnya untuk komoditi agro ya di sana ada Ya, kopi, rumput laut, kakao, berlaut, ya. sehingga produksi atau supply chain sementara ditunda dulu, di stop dulu ya. Ya, Ya, walaupun ada peraturan menteri kebijakan pemerintah lah ya, ya. bahwa diperbolehkan khusus tetap bisa beraktivitas dengan tentunya mengikuti prosedur, Protokol khususnya ya. ya protokol itu kesehatan itu untuk kegiatan yang berbasis ekspor. Nah, kalau Oke, judulnya kegiatan berbasis ekspor itu masih bisa. oke. Jadi memang pasti ya terdampak ya, khususnya yang Sangat, sangat, ekspor sangat. dan juga yang non ekspor. Pak Budi, Hmm. kalau Pak Budi kira-kira aktivitas teman-teman UMKM dampingan yang punya produk di Posko, bagaimana aktivitasnya saat COVID dan sampai dengan sekarang? Ya, ya. Jadi mulainya di bulan ini, Pak, bulan April. Ya. Awal April memang kita tutup ya selama 2 bulan. Nah, Ya, April, Mei itu total kita nggak buka posko ya, karena memang kita ikut dengan aturan pemerintah daerah juga. Kita lebih memprioritaskan kesehatan sama kondisi memang operasional proses penjualan offline secara langsung di aktivitas teman-teman di Posko rata-rata mereka melakukan penjualan online. Ya, kalaupun di Posko sendiri juga mencoba untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan penjualan online, tapi dilihat dari omset, ya kalau dibandingkan dengan sebelum tetap COVID, turun ya. ya hanya 10% dari total omset kondisi normal sebelumnya. Wow, jadi Tapi memang semuanya memang berpengaruh ya. penjualan online ya, jadi banyak sekali pengaruhnya dan dampaknya. Nah, di masa 2 bulan kebanyakan teman-teman ada yang masih produksi, ada juga yang beralih ya, jadi misalkan produk makanan, minuman ya. Nah, mereka beralih membuat masker, membuat produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pembeli saat itu, misalkan membuat minuman jahe. Gitu. Jadi lebih banyak beralih produk utama Oke. mereka. Ya. Jadi mereka beraktivitas untuk melihat bagaimana permintaan konsumen saat pandemik ini melanda gitu ya. Mm-hmm. Ya. Ya, Jadi ya. itu untuk mengisi gap tadi ya. Kalau online jualan tadi hanya 10-20% Buat dibanding sebelumnya. produk-produk. Terus ini ada produksi yang lain seperti itu ya untuk memenuhi permintaan yang ada. Kalau aktivitas atau kegiatan konsultasi pendampingan yang dilakukan Pak Asdar dan Pak Budi seperti apa kira-kira terhadap komunitasnya dalam kondisi terbatas ini, ataukah tetap ke lapangan tapi ada beberapa hal seperti protokol memang berbeda dengan dulu, seperti apa? Ya, selama 2 bulan memang sampai sekarang pun masih berhenti. Jadi kalau kita lihat dari sisi aktivitas ke daerah, misalnya ke daerah-daerah pesisir, katakan Betul. kalau di Makassar kan kita banyak ke pesisir selatan, Takmala,
kemudian Bantaeng, kemudian Ya. Bagaimana dengan Pak? gitu. Ya, bagaimana dengan Pak Asdar? Hampir kegiatan kegiatan kami di ini kan ada jadwal nih ke Kalimantan dan Papua gitu. Itu hampir tidak ada yang jalan. Nah, kalau khusus untuk kegiatan di Sulawesi Selatan itu dari Februari sampai dengan April itu kami nggak ada kegiatan juga, nggak ada kegiatan. Namun menjelang April ketika sudah mulai agak longgar ya, karena pernah kan benar-benar stop itu, antar perbatasan kan nggak bisa lewat itu kan. Itu akhir April ya kita udah mulai lakukan konsultasi itu lewat Zoom dan sebagainya, Skype gitu kan. Jadi kan ada beberapa proyek kan begini. Sulawesi Selatan itu kan di masa pandemi ini lagi menghadapi musim panen raya beberapa komoditi agro. Mulai dari kakao, kemudian kopi, dan rumput laut. Nah, itu kita harus ada upaya ya, ada kreativitas ya ke lapangan. Jadi akhir April dan Mei karena ya sudah bisa masuk ke daerah, saya akhirnya tetap turun ke bawah karena ketika berbicara pasar, maka tetap harus ada verifikasi di lapangan gitu kan. Nah, untuk menuju terjadinya transaksi. Itu yang satu. Nah, kalau konsultasi ke beberapa UKM-nya seperti misalnya ada koperasi kampus namanya khusus alumni perikanan Unhas, kemudian beberapa yang lainnya ya kita lewat Skype atau lewat ini Zoom. Di bulan Juni ini kami sudah bisa melakukan meeting gitu kan, seperti kemarin kami meeting dengan beberapa UKM yang bergerak di bidang frozen food ya. Kemudian ada juga yang masuk ke kosmetik kebetulan ada kami juga dampingi juga. Itu di masa pandemi ini sebenarnya dia tidak terlalu kena imbas ya, karena semua orang tetap tampil cantik di masa pandemi ini, dan itu kan tetap lewat online gitu kan. Itu market baru juga itu kan? Market baru. Jadi ini kegiatan anak muda ini ya, ada beberapa anak muda ngumpul, umurnya paling 25 sampai 30. Dia membaca peluang. Jadi tadinya dari hand sanitizer, jadi mereka buat, jadi ada beberapa anak yang paham tentang kimia, ada apoteker yang terus mereka bergabung. Setelah itu dia membaca bahwa ternyata bisnis ini menjanjikan gitu. Mereka melakukan kegiatan, mencoba mensasar juga bahwa ternyata di masa pandemi itu kan yang bagus itu selain makanan, ya kan obat-obatan, ya ternyata kosmetik itu ternyata orang tetap tampil cantik. Iya. Itu wirausaha baru kan, ya? Wirausaha baru. Baru. Oke, jadi memunculkan wirausaha baru di tengah pandemik ini dengan melihat niche market tadi ya, market yang memang ceruknya cukup jelas ya, clear gitu ya. Nah, ada satu lagi tadi yang menarik. Ini juga Pak Budi mungkin bisa menyampaikan, ada frozen food, jadi makanan-makanan yang memang dikemas untuk bisa tahan lama, frozen kan, seperti itu. Dilihat dari produk, memang kita fokus sekarang buat produk-produk frozen ya, memang dibutuhkan oleh pasar ya. Seperti bandeng beku, kemudian presto, kemudian juga ada kita buat produk daging ayam yang diberikan bumbu marinasi sehingga siap dimasak dan sudah ada rasanya yang nikmat gitu ya. Dan itu paling banyak dibutuhkan oleh pembeli saat ini. Mereka suka membeli produk yang siap dimasak di rumah gitu ya.
Jadi seperti itu yang banyak dibutuhkan sekarang. Kemudian yang menarik lagi sebenarnya kalau dilihat dari sisi produk, produk-produk ya yang meningkatkan stamina seperti multivitamin, jahe, jahe terutama banyak dibutuhkan, jahe merah ya. Ini banyak dari pelaku UKM member Posko yang membuat jahe merah. Herbal ya. Dan itu banyak sekali permintaannya. Gitu. Jadi inovasi produk baru ya. Perkembangan produk yang sesuai yang dibutuhkan oleh pembeli saat ini ya. Ya. Yang menarik lagi juga kalau di daerah memang kita kan tidak bisa langsung bergerak ke lapangan ya. Memang tadi Pak Asep juga sama, kita biasa komunikasi lewat Zoom, lewat media sosial. Yang menarik justru itu tumbuh pasar lokal. Jadi mereka menjualnya di warung-warung yang dengan harga yang paling murah, 1.000. Misalnya dibuat kemasan kecil-kecil. Nah itu lebih cepat laku. Jadi mereka merubah ukuran kemasan gitu ya. Untuk pasar lokal ya. 10.000 kan kemasannya ya misalkan beratnya 100 gram, dia buat cuma 10 gram. Tapi harganya 1.000 dan itu cukup banyak laku. Jadi cara yang dilakukan seperti itu di lapangan ya untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Gitu. Jadi pasar lokal juga sebenarnya meningkat dengan caranya tersendiri ya. Jadi misalnya tadi skalanya besar gitu ya, skalanya besar. Besar ya. Ini bisa dikurangi, diredus untuk dijual di skala lokal seperti itu. Jadi ya artinya kan ada perputaran juga ya dari sisi teman-teman UMKM untuk khusus pasar lokal di tengah pandemik ini. Iya. Mungkin ada yang ditambahin Pak Asdar terkait dengan aktivitas sebelum kita bicara UMKM atau juga pendamping yang harus adaptif dan responsif ya. Ada yang menarik yang saya dapatkan ya dan terjun menjadi intermediasi selama pandemi ini. Sejak misalnya beberapa negara tujuan ekspor itu lockdown, taruhlah Amerika, Jepang, Korea Selatan, Eropa, maka produk-produk yang saya kebetulan dampingi beberapa pengusahanya, itu otomatis produknya nggak bisa ke ekspor. Jadi itu mulai dari bisa dijelaskan dong produknya, rumput laut. Produknya seperti tuna, enggak ini yang kita berhubungan dengan frozen food. Frozen food ya. Frozen food itu. Misalnya yang menarik ini misalnya kan ya tuna yang sudah di slice. Ya kan? Kemudian cumi yang sudah buka kulitnya. Ya kan? Beberapa produk-produk komoditi ekspor bahkan sampai ikan kaleng tuna. Itu kemarin kita berhasil menimbulkan sebuah kolaborasi gitu. Jadi sempat di channel YouTube saya itu saya memproklamirkan tentang bagaimana meningkatkan imun dengan makan makanan yang sehat, terutama yang kaya akan omega 3 dan beberapa kandungan di dalamnya. Nah, menariknya gini Om, itu akhirnya muncul kolaborasi antara eksportir dengan para milenial ini yang lagi mencari ini peluang-peluang pasar kan. Jadi otomatis kan ketika pandemi rata-rata kan semua masak di rumah. Betul. Atau mereka memesan dari warung-warung yang istilahnya melalui internet atau melalui marketplace kan. Seperti GrabFood dan sebagainya gitu. Nah, mereka pada takut belanja di pasar tradisional atau pasar modern. Nah, ini akhirnya kemarin itu yang salah satu koperasi yang kami dampingi itu masuk ke segmen itu. Jadi ngambil barang di eksportir, industri yang berbasis ekspor, kerjasama untuk menjual, mendelivery ke komunitas-komunitas, baik ibu-ibu rumah tangga. Jadi gini, setiap kompleks perumahan itu ada satgasnya. Ada satgasnya. Ada satgas, jadi dia kerjasama, masing-masing perumahan itu memiliki, mereka juga menyiapkan kebutuhan
ketika misalnya lockdown, ketakutan mereka itu lockdown. Jadi mereka punya kayak semacam kebutuhan 9 bahan pokok itu mereka tampung. Jadi supaya warga-warganya nggak usah keluar. Ya, betul. Nah, itu luar biasa. Jadi itu jadi pasar tersendiri karena teman-teman berhasil untuk bisa melobi ke beberapa eksportir daripada tidak terjual ke sana, mending kita bawa ke perumahan. Yang kedua, yang kegiatan sosial seperti pembagian sembako misalnya dan sebagainya. Nah, dicarilah produk yang bisa tahan lama dan mudah untuk diolah gitu kan. Kegiatan sosial yang membawa dampak secara ekonomi kan, ada transaksi di dalamnya. Ya, jadi mereka ngumpul-ngumpul duit kan dalam satu koperasi itu mereka berjaringan juga. Jadi ada misalnya mereka membagi zona karena kan tidak mungkin misalnya mereka lintas zona kebetulan masuk ke zona merah atau ke wilayah misalnya di luar dari cakupan yang terlalu jauh. Mereka berjejaring untuk bisa mendistribusikan produk-produk apa yang dibutuhkan. Jadi seperti abon, produk abon yang saya bisa tahan lama dan sebagainya. Kemudian yang menarik juga itu adalah tadi yang hand sanitizer dan desinfektan. Jadi ini menjadi bisnis baru gitu di Makassar. Tiba-tiba semua kabupaten itu membutuhkan itu dan mereka kolaborasi, ada anak kimia, ada anak mereka berjejaring untuk mencoba membuat produk itu dan berhasil. Ada yang lanjut sekarang, jadi yang kayak misalnya saya fasilitasi dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri Makassar daripada datangkan dari Jawa, ternyata di Sulsel bisa dibuat. Ya artinya kan supply chain, supplier produk-produk tadi juga berasal dari lokal kan? Lokal, jadi ternyata lokal itu ketika ada masalah dia punya effort yang kuat, inovasi untuk membuat produk itu supaya ada gitu. Dan saya melihat ini tidak bisa bergerak sendiri sebenarnya. Kan ada penggerak juga kan sebenarnya, ya pendamping. Atau aktivis tadi yang memang sistemnya harus seperti ini gitu kan, harus berjejaring ternyata gitu. Nah, kalau teman-teman dampingan posko, Pak Budi, apakah juga bekerja sama atau menyuplai juga kan beberapa kebutuhan tadi? Jadi kalau di posko kan sistemnya kan model komunitas ya, sehingga pengusaha mikro atau kecil mereka punya produk, mereka saling membeli atau saling bertukar produk ya. Dan itu mereka juga saling memasarkan produk dari teman-teman atau member ke berbagai komunitas di luar posko ya. Jadi yang paling menarik sebenarnya kalau dilihat dari model bisnis memang model komunitas justru bisa berkembang karena dilihat dari sisi bisnisnya mereka udah ada kepercayaan antar anggota, kemudian mereka juga sudah punya jejaring ya. Mesti menarik lagi dari beberapa member yang produknya pada saat ini tidak bagus ya pemasarannya, mereka menjadi reseller dari produk member lain yang cukup bagus pemasarannya. Yang ada marketnya ya. Menjualkan ya. Jadi model seperti itu yang sangat menarik. Jadi ternyata ada kreativitas di antara member komunitas ya. Kemudian juga model delivery. Jadi untuk memudahkan konsumen atau pembeli tidak langsung ke posko, mereka modelnya diantar sampai ke rumah lewat Gojek ataupun ada juga yang menyediakan jasa pengantaran ya. Misalkan di Makassar, area Makassar dengan harga pengantaran sekali antar 10.000 itu sudah cukup membantu ya. Jadi karena dengan model ini ketika itu terjadi, meskipun perputaran istilahnya hasil penjualannya tidak seperti kondisi normal, tetapi mereka masih bisa bertahan. Ya. Jadi justru nantinya bisa dikembangkan sebagai model bisnis baru ya ketika pasca pandemi ya, karena sangat efisien ya. Mereka produksi, mereka sudah punya jalur pemasaran, ada yang mengantarkan, mereka punya pelanggan ya. Jadi ini yang jadikan
dasar nanti untuk pengembangan berikutnya. Ya, jadi keuntungan community base tadi atau berjejaring khususnya melalui tadi posko UMKM juga bisa menjadi buyer, bisa menjadi reseller, atau juga bisa menjadi dan bisa juga menjadi konsumen. Saya kira ini konsep menarik dan kita juga sering bahas ya ini. Artinya ini konsep inklusif bisnis itu seperti ini. Iya. Jadi konsep inklusif bisnis ini sebenarnya yang cukup lengkap karena di aspek inklusif bisnis itu ada mereka menjadi konsumen dari produk teman-teman yang ada untuk produk-produk khusus misalnya khusus makanan, frozen food, terus kemudian untuk daya tahan tubuh, termasuk juga produk seperti hand sanitizer, masker. Masker. Ya, dan berikutnya selain menjadi konsumen, menjadi reseller, distribution. Itu kan, itu konteks. Ya, saling bertukar produk itu juga ya. Itu aspek inklusif yang lain. Yang selain itu juga yang ketiga menjadi supply side. Jadi tadi berjejaring ya, kasih stok, oh butuh stok ini, oh ternyata bisa diambil dari teman jejaring atau anggota sendiri. Jadi ini cukup menarik dan tadi saya menggarisbawahi ada poin bisa menjadi model bisnis baru ya kan. Baru ini bisa entitas yang baru atau entitas yang lain yang sebelumnya bisa menambahkan add-on produk atau jasanya. Jadi cukup menarik. Artinya kan kalau kita bicara UMKM yang adaptif atau responsif tadi kan sebenarnya kita melihat dari bisnis canvas kan dari aspek pasar nih. Kita harus beradaptasi, harus respon. Oh ternyata market sebelumnya saya adalah luar negeri atau ekspor. Oh ternyata saya bisa kolaborasi dengan wirausaha baru atau existing UMKM untuk masuk ke market lokal misalnya. Itu sesuatu. Artinya kan kita belum tahu nih transaksi berapa, tapi artinya di tengah pandemik ini ada perputaran ekonomi gitu ya. Jadi cukup menarik. Jadi sebenarnya yang kedua adalah teman-teman sendiri, pendamping atau konsultan seperti Pak Asdar atau Pak Budi ini kan juga punya cara yang bagaimana sih adaptif, harus beradaptasi, harus responsif menjadi pendamping tadi terhadap UMKM kan seperti itu juga ya. Ya. Ada menarik nih Om. Menarik itu setelah pelan-pelan terbuka jalur untuk kembali kerjasama antara supply and demand. Itu ada satu yang terlupa. Selama masa pandemi ini hampir 0 lembaga pembiayaan yang aktif. Kalaupun ada, skemanya itu, ya taruhlah misalnya jual beli mobil atau ini berat, DP-nya harus banyak, kayak seperti itu. Dan kami rasakan ketika beberapa teman-teman kami sudah mulai kenali pasarnya dan mencoba untuk men-scale up, itu terkendala dengan pembiayaan. Saat pandemik ini ya? Saat pandemi ini, ya sampai sekarang kan belum ada pencairan, nggak ada. Gitu. Sehingga dari 2 atau 3 minggu yang lalu, termasuk saya dengan Pak Budi itu ketemu meeting gimana ya, ini kan nggak ada uang beredar nih, sulit nih. Yang ada ya PDRB aja, duit itu yang sendiri terus mutar gitu. Tapi orang rata-rata lembaga pembiayaan menahan gitu, dan akhirnya kami menemukan sebuah model pembiayaan lain, ya misalnya peer-to-peer itu. Jadi ada beberapa perusahaan yang punya anak perusahaan atau bidang misalnya seperti business development. Nah, mereka itu ketika misalnya dia kan juga duitnya nggak bergerak kan, nggak kepake kan, daripada nggak kepake, mereka juga mencari kira-kira apa nih yang menjanjikan dan bisa bagi hasil. Nah itu di satu sisi.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan. Jadi mereka juga pitching untuk menyalurkan dananya kepada UMKM yang produknya memang match ya dengan kebutuhan demand sekarang ya. Oke. Ya. Itu kalau dulu kan kita kan mencarinya semacam lembaga pembiayaan, lending skemanya seperti apa gitu kan, atau pitching bisnis dengan misalnya angel investor atau angel apa investor, gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya kan angel investor pun sekarang banyak, tapi lebih pada mungkin sosial ya, bagi-bagi makanan atau alat-alat APD misalnya gitu. Lebih kepada sosial activity. Kayak sosial gitu. Tetapi nah ada perusahaan yang dia tetap dibebani dengan kinerja, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya contoh kecil lah ya, alat berat nggak ada yang jalan kan, nggak bisa. Ya, tetapi dia duitnya ada yang standby, dan itu dia butuh putaran juga, tapi dia cari yang aman. Nah kalau misalnya kita bisa meyakinkan dia, ya kita coba fasilitasi, mudah-mudahan minggu depan atau akhir bulan ini bisa terjadi kerjasama. Itu satu. Yang kedua, tadi siang itu saya meeting dengan Pertamina bagian CSR-nya. Ternyata mereka juga punya skema gitu, skema yang sangat murah, sangat bagus sekali gitu. Memang bagian dari CSR mereka. Itu 7% per 3 tahun, tenornya bisa di ini dan sebagainya. Tapi coba kalau misalnya nggak ada yang tahu itu kan, saya juga kalau nggak tahu ya. Dan saya kira itu bukan skema yang atau informasinya bukan umum ya. Jadi memang sangat spesifik, sangat terbatas, dan juga begini. Sebenarnya banyak juga institusi yang financing maupun non financing juga akan mendevelop skema yang adaptif dengan COVID atau pandemik atau apapun bahasanya, kan sebenarnya seperti itu kan. Iya. Ya. Karena mereka dituntut juga perform kan, seperti itu. Ya, dia dituntut perform, tapi harus aman. Nah, ini kan saya tanya kepada mereka waktu diskusi. Kami meeting 3 kali lah. Meeting 3 kali gitu. Saya sampaikan, apa sih yang aman sekarang gitu, yang bisa menjamin? Pemerintah aja, mohon maaf ya, maksudnya kami kan mestinya harus hadir di saat kayak seperti ini, tapi kan masih sibuk dengan prosedural macam-macam itu. Padahal kan ada yang terlupa, ada rantai yang ketika terdiam lama itu tidak bergerak gitu kan, butuh semacam stimulasi, ada intermediasi gitu kan, sehingga bisa terjadi gitu. Ya betul Om. Jadi betul Pak Asdar, Pak Budi, betul sekali. Jadi inilah sebenarnya peran pendamping atau aktivis pemberdayaan ekonomi di LSM maupun konsultan lainnya atau di BDS. Jadi memang mereka juga harus adaptif ya, atau responsif. Seperti apa sih peluang-peluang di konteks saat COVID ini, terus kemudian memberikan masukan ya, atau hal-hal strategis kepada UMKM. Mereka butuh teman sebenarnya gitu. Saya kira itu sebenarnya ada pembagian peran, kolaborasi tadi juga sangat penting, seperti contohnya kolaborasi antara eksportir yang transaksinya turun dengan perusahaan atau UMKM existing atau wirausaha baru ya yang ingin menjual tadi, itu peluang. Dan saya kira bukan masalah finansial aja, tapi sebenarnya produk. Ada produk, mereka tahu market, link and match antara supply and demand. Itu sebenarnya salah satu bentuk ya, untuk bentuk atau peran teman-teman pendamping juga untuk mencari tadi. Ya, saya kira semuanya juga terdampak. Kita sendiri, saya yang bekerja di LSM, Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil, juga banyak masa work from home gitu kan. Semuanya serba virtual sekarang. Tapi itu memang cara baru, cara yang efektif dan efisien juga. Ternyata juga banyak yang efektif, dan ini saya kira sesuatu yang mungkin bisa bertahan ya. Ini sesuatu yang inovatif juga. Nanti kita akan bahas tema-tema spesifik tadi, sampai juga kepada se-ekstrim atau seberapa besar ekstrim dalam merubah bisnis model
perusahaan atau UMKM tadi yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, itu kan juga pertanyaan dan harus dijawab oleh teman-teman, salah satunya pendamping ya, selain UMKM itu sendiri gitu. Nah, ini peran kita semua, Pak Asdar, Pak Budi, saya kira mudah-mudahan sharing mengenai pengembangan UMKM di tengah COVID-19 ini harus bisa memberikan inspirasi, mungkin juga dorongan ya untuk yang lain, bahwa kita bukan terpuruk, tapi kita harus tertantang untuk bangkit, harus inovatif. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Asdar. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya kira kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi, dan selamat malam teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bastian dan juga channel YouTube-nya Pak Asdar. Nanti juga ada Pak Budi. Saya share di YouTube juga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.